It's a surreal feeling. We did it. We did it! Anything's possible. Anything's possible. Ngobrol NBA episode 152 guys. Hari ini sudah selesai NBA-nya. Aduh, puyeng dah. Udah gak ada hiburan lagi, gak ada tontonan lagi. Walaupun NBA draft sebentar lagi, nanti ada buat anak-anak bola pasti ada Euro, ada Olympic dan lain-lain. Sebenarnya hiburan menjelang nanti sampai dengan season 2024-2025 mulai itu lumayan padat sih. Gue kebetulan suka volley juga, jadi udah gak sabar nontonin Pro Liga juga lagi seru katanya. Gue anaknya volley banget sebenarnya, demen banget gue nonton volley dan main volley. Kalau dulu gue waktu di Amerika, gue lebih seriusnya di volley karena gue waktu itu mewakili teman-teman Indonesia keliling-keliling kota tuh, ke New York, ke New Jersey, ke Houston dan lain-lain tuh main volley. Kita keliling lawan semua antara anak Indonesia. Seneng gue main volley. Di sini susah kalau main volley, udah tua gue. Oke, pertama-tama gue mau mengucapkan permintaan maaf dulu sebelum selamat. Karena permintaan maaf harusnya episode ini tayangnya kemarin, tepat ketika Celtics jadi juara. Itu harusnya, biasanya setiap tahun, tahun lalu sih. Tahun lalu tuh final pertama gue sejak gue bikin channel YouTube, itu tahun lalu final pertama. Jadi ini final kedua. Harusnya biasanya setelah game finalnya selesai, malamnya gue harus bikin episode. Tapi di luar dugaan Celtics menyelesaikan final ini dalam 5 game. Dan gue baru membuat desain buat kaos juaranya Celtics itu H-2 setelah nobar hari Sabtu, game keempat yang dimenangkan oleh Dallas. Gue pikir sama desainer gue berdua, gue meeting, oke kita lanjutin nanti hari Senin deh, kita masih ada waktu hari Senin karena game kelimanya hari Selasa. And then ternyata desainnya sangat-sangat ribet. Gue orangnya perfeksionis banget dan gue mau hasilnya yang terbaik. Jadi sangat ribet dan gue sudah berjanji sama semua fans-fans Celtics di Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 400-500 orangan. Gue bilang sama mereka bahwa gue berjanji gue akan membuat desain ini depan belakang, front and back. Jadi di desainnya di depan dan di belakang. Kalau kaos yang ini yang gue pakai, yang kemarin kita baru rilis sebelum final game ketiga ini udah selesai, dan kemarin seneng banget di nobar juga banyak banget yang pakai kaos ini, Celtics Against the World. Penjualan juga gila-gilaan sekarang di Tokopedia. Gue harus restock lagi, mudah-mudahan masih ada tapi kayak tinggal size kecil. Gue perlu restock lagi karena banyak sekali peminatnya yang ngirim message di Tokopedia juga. Gue janji untuk kaos final ini desainnya depan belakang. Jadi emang agak rumit, tapi kemarin akhirnya gue bersama desainer gue menyelesaikan desain itu dalam waktu kurang lebih 6 jam. Kita di depan laptop dari jam 2 sampai sekitar jam 8 kita nggak gerak. Kita selesaikan desain itu supaya hasilnya maksimal setelah melalui berbagai revisi puluhan kali. Akhirnya harusnya gue umumin jam 6 sore. Tapi ternyata molor sampai jam 8. Jam 8 baru kita umumkan desainnya dan akhirnya selesai. Sudah kaos juaranya Boston Celtics akhirnya selesai. Saya sudah tidak punya hutang lagi. Dan untungnya semua pada suka. Besok hari Kamis kita akan buka prebooknya di Instagramnya 3XOT_ID. Teman-teman yang belum follow silakan follow karena announcement pengumuman jam berapanya akan gue umumkan di Instagram yang itu. Seperti biasa kita buka prebooknya untuk 24 jam. Jadi mudah-mudahan kalian bisa dapat, semua fans Celtics. Puas banget gue dengan hasilnya dan respon dari teman-teman semua yang udah ngeliat, dan besok kita gas hari Kamis ya. Oke, yuk kita akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat sang juara tahun ini yaitu Boston Celtics. Tapi sebelum kita membahas Celtics,
gue akan lebih dahulu memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Dallas Mavericks, mulai dari Mark Cuban sampai dengan Jason Kidd, sampai dengan the GM Nico, and all the players, man. I mean Luka, Kyrie, Derek Jones Jr., PJ Washington, Daniel Gafford, Derek Lively the second, yang menurut gue wah gila, kartu rookie gue Derek Lively-nya harganya boom naik terus, mudah-mudahan kedepannya karirnya makin bagus. Josh Green, Dante Exum, Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy, dan semua pemain-pemain Mavs yang nggak bisa gue sebutkan satu persatu. You know who you are. Kayaknya memang semua fans-fansnya Dallas Mavericks sudah rela mereka kalah di final melawan Celtics. Walaupun ketika sebelum final ini dimulai, gue mensurvei sekitar 800 sampai dengan 1000 orang, dan jawabannya untuk prediksi mereka sekitar 70% mengunggulkan, memfavoritkan Dallas Mavericks untuk menjadi juara. Ternyata 70% itu belum cukup untuk bisa mengalahkan Boston Celtics. Jadi buat fans-fansnya Dallas Mavericks, gue yakin kalian sudah ikhlas, kalian sudah sangat bangga dengan apa yang dicapai oleh tim ini musim ini, yang bisa mengalahkan tim-tim kuat di babak playoff, the Clippers, OKC and then Minnesota Timberwolves yang sebelumnya mengalahkan defending champion Denver Nuggets, akhirnya sampai ke final walaupun gentleman sweep dan hanya bisa menang 1 game di game keempat. Gue rasa ini sudah maksimal. Luka juga nggak 100%. Again, ngebahas sedikit tentang game ke-5 kemarin. Kalau dari sisi Dallas ya, nanti kita bahas dari sisinya Boston Celtics. Tapi kalau dari sisinya Dallas, gue cuma bisa bilang seperti ketakutan gue sebelum membahas game ke-5 kemarin. Gue bilang bahwa apakah Kyrie bisa bermain di TD Garden tidak seperti di game 1 dan game kedua. Ternyata dia tidak bisa. Luka Doncic juga menurut gue bermainnya kurang maksimal, panasnya telat. Dan pemain-pemain lain mungkin ada momen-momen ketika gue mau bahas Kristaps Porzingis nanti, tapi ini ada pembahasan sedikit nyerempet Kristaps Porzingis. Begitu momen-momen Kristaps Porzingis masuk ke lapangan, itu berapa kali Josh Green nembak 3 point karena Kristaps Porzingis terlalu slow untuk close out. Dia masih belum nyaman mainnya Kristaps Porzingis, jadi itu dimanfaatkan sama Dallas Mavericks. Sempat berhasil Josh Green nembak 3 point 2 kali masuk. Akhirnya Josh Green nembaknya kalau nggak salah 3 pointnya perfect ya, 4 dari 3 apa 4 dari 4 gitu. Kemudian ada momen-momen ketika Dallas Mavericks memainkan small lineup mereka tanpa big man, tanpa Al Horford, tanpa Kristaps Porzingis. Itu Dallas ngepoint terus tuh, PJ Washington, Derek Jones Jr. semua attack ke dalam gitu. Tapi other than that, menurut gue semua tembakan-tembakan Luka or Kyrie itu benar-benar very very difficult, sangat-sangat sulit dan selalu dikontes. Tapi ya gue tetap appreciate sih dengan Dallas Mavericks. Gue sebelum playoff ketika disuruh prediksi, gue sama sekali tidak menyebut nama Dallas Mavericks untuk sampai ke babak final, karena pilihan gue untuk wilayah barat kemarin, gue ngomong di berbagai macam podcast, gue bilang bahwa gue suka sama Denver Nuggets. Walaupun gue fansnya OKC Thunder, tapi secara realita Denver Nuggets harusnya menjadi tim yang mewakili wilayah barat. Ternyata salah, karena mereka udah kalah duluan lawan Minnesota Timberwolves. Jadi gue rasa untuk Dallas Mavericks keren banget, hell of a season. Gak ada yang perlu disedihkan, sudah maksimal. Memang kalah kuat, kalah kualitas secara keseluruhan. Kita ngomong keseluruhan ya. Pemain terbaiknya mungkin bisa dibilang ada di Dallas Mavericks, tapi secara tim memang Boston Celtics lebih kuat. Mau ngomong apa lagi? Ya udahlah, bounce back musim depan. Karena ceilingnya ya mungkin ekspektasinya nanti harus naik lagi, karena sekarang ceilingnya ekspektasinya kan udah masuk final ya. Ya nggak ada alasan lagi satu saat mesti jadi juara, karena mereka sudah merasakan panggung final. Jadi nextnya targetnya harus lebih tinggi lagi, yaitu jadi juara NBA mau nggak mau.
So good luck buat Dallas Mavericks di musim-musim ke depan. Pasti ada PR untuk mempertahankan beberapa pemain-pemain yang akan berstatus free agent di offseason ini. Kita lihat bagaimana mereka bisa tetap menjaga core dan menjaga grup ini supaya tidak terpecah-pecah. Karena gue melihat harusnya mereka musim depan juga akan tetap menjadi ancaman kuat di wilayah barat. Derek Lively mudah-mudahan makin bagus. Kemarin udah coba sekali nembak 3 point ya dari corner masuk tuh. Mudah-mudahan nanti off season belajar banyakin nembak 3 point biar bikin nyaman nembak 3 point. Kalau Derek Lively bisa nge-stretch, bisa jadi floor spacer, bisa nembak 3 point. Oh gila itu ajaib tuh. Oke, segitu aja pembahasan tentang Mavs. Now to the Celtics. The world nggak boleh ngomong world bro. Sensitif kalau world. The NBA Champions 2023-2024 setelah terakhir juara 16 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2008 di tanggal yang sama 17 Juni waktu Amerika. Kalau di Indonesia itu 18 Juni. Jadi tanggalnya sama. Mereka juara di 16 tahun lalu dan sekarang itu tanggalnya sama persis. Dan adalah postingan-postingan di IG yang bilang, gila, Celtics juaranya di tahun nomor punggungnya Kobe 08 sama 24. Ya salah, postingan-postingan mengandung bensin. Gila sih, kemarin sebenarnya di awal game-nya cukup ketat. Walaupun akhirnya mereka menang selisih 18 poin ya, 106-88, tapi di awal menurut gue game-nya seru dan back and forth antara Celtics dan Dallas Mavericks. Tapi memang ada momen di akhir quarter 1 ketika Celtics melakukan poin secara beruntun, akhirnya mereka bisa unggul sampai 10 poin. Gue rasa itu awal dari naiknya energi dari pemain-pemain Celtics sekaligus energi dari crowd di TD Garden. Sebelumnya lumayan panik, lumayan cemas gitu ya. Masih anteng-anteng aja, tapi begitu mereka scoring run di akhir first quarter itu menurut gue energinya beda. Gue mau bilang ada beberapa momen penting kemarin di game ke-5 sebenarnya. Dan ada satu pemain yang sangat gue apresiasi di game ini. Kalau ngomongin game kelima ya, bukan the whole finals, tapi di game kelima kemarin, dia adalah Jason Tatum. Gue mau bilang bahwa Jason Tatum itu dia hanya peduli timnya menang. Dia nggak ngebet, dia nggak ngotot untuk jadi finals MVP dengan bermain maruk atau bermain selfish dan egois, enggak. Gue rasa the best game-nya Jason Tatum itu kemarin di game kelima. Gue melihat bahwa gila nih Tatum, dia cuma peduli pokoknya gimana caranya kita harus menang. Bukan gue harus menonjol, tapi kita harus menang. Itu yang diperlihatkan sama Jason Tatum di mata gue kemarin di game kelima. Menurut gue complete game, well-rounded game dari Jason Tatum. Gue gak mau lihat statistiknya, tapi reboundnya banyak, assist, poinnya juga tinggi. Dan semua tembakan-tembakan yang diambil menurut gue it's a smart decision dari Jason Tatum. Kapan dia harus passing, kapan dia harus scoring, semua dia bisa maintain itu dari awal sampai dengan selesai. Jadi shout out buat Jason Tatum. Nanti kita akan bahas lagi mengenai Finals MVP. Finals MVP kita akan bahas juga. Itu momen penting pertama, itu highlights yang paling penting kalau yang gue lihat di game kemarin. Yang kedua adalah thank you to the Milwaukee Bucks man, yang memberikan Jrue Holiday walaupun sempat singgah dulu ke Portland Trail Blazers, nggak main, tapi harusnya Milwaukee Bucks sudah bisa menduga dari awal bahwa seorang Jrue Holiday ngapain juga dia di Portland Trail Blazers, dan ada kemungkinan bahwa dia akan menuju ke rivalnya Milwaukee Bucks yaitu Boston Celtics. Akhirnya kejadian. Gue main sempat ngepost di IG, gue bilang bahwa Boston Celtics harus mengirim piala ke kota Milwaukee untuk dielus-elus, karena sedikit banyak ini adalah berkat Jrue Holiday. Bukan sedikit banyak, sangat besar sekali faktornya Jrue Holiday di NBA Finals kali ini dan di seluruh perjalanan Boston Celtics musim ini. Jrue Holiday juara di Milwaukee Bucks ketika dia pertama kali gabung di Milwaukee Bucks, dan dia juga juara di Celtics pertama kalinya dia bergabung di Boston Celtics. Jadi tahun pertama ketika dia pindah tim itu juara. Jangan pindah lagi, udah di Boston Celtics saja. Tapi impactnya gokil sih. Jrue Holiday kalau gue
Itu Finals MVP bisa dibelah tuh ya. Bisa dibelah. Gue akan kasih Finals MVP-nya dibelah 3 tuh. Jason Tatum. Yang beneran duluan. Jalen Brown, Jason Tatum, sama juga Holiday. Lebih 3 tuh. Kalau bisa pecah di split tuh, potong-potong bagi 3. Gila, Jrue Holiday gila, impactnya gila banget, defense-nya ajaib, offense-nya juga kemarin dia skor 6 poin pertamanya Celtics kan, berkali-kali selalu dia ditaruh di tengah dan dia bisa attack ke dalam atau dia bisa passing kemana-mana lagi, tapi dia berani, dia agresif, dia apa ya, dia benar-benar ada di spot. Dan game plan-nya Joe Mazzulla juga menurut gue bagus sekali di game kemarin. Gak mengulang kesalahan seperti di game keempat. Ya kita gak usah bahas tentang game keempat. Congrats buat Joe Mazzulla yang umurnya baru 35 tahun. Gila, mudahan dia daripada gue. Gue tahun ini, gue ulang tahun bentar lagi 28 Juni. Berarti berapa hari lagi tuh? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19 ya? 19 berarti 9 hari lagi saya berumur 83 41 loh, anjir. Tua lo gue, anjir 41 tahun men, 9 hari lagi. Saya mau menikmati sebelum saya umur 41 tahun. Gue intermezzo sebentar, gue akan absen dulu beberapa waktu, tapi gue akan bawa DJI pocket kamera gue karena besok nih gue berangkat ke Hong Kong. Gue berangkat ke Hong Kong sampai dengan tanggal 27. Tanggal 27-nya gue balik ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun gue tanggal 28. And then tanggal 29-nya gue sudah terbang lagi ke Bali sampai dengan tanggal 10. Jadi ke Hong Kong dulu, pulang sehari habis itu ke Bali. Berapa hari tuh berarti hampir 21 hari, 3 mingguan lah ya. 3 mingguan gue bakal di luar, tapi mudah-mudahan nanti gue sempetin lah, gue bawa DJI gue untuk ngevlog. Kalau gue datang ke toko-toko yang mungkin bisa gue share dan menarik berhubungan sama basket. Plus kalau ada berita-berita juga yang bisa menarik kita bahas di YouTube juga pasti nanti gue akan sempetin. Cuma mungkin secara frekuensinya nggak akan sesering sekarang setiap hari atau 2 hari sekali. Mungkin nanti seminggu 2 kali. Sebisa mungkin selama gue ada waktu gue pasti akan bikin episode ngobrol NBA. Kebetulan kan memang seasonnya juga sudah habis. Jadi berita-beritanya untuk beberapa minggu ke depan ini mungkin akan sedikit nggak terlalu banyak, kecuali nanti NBA Draft ya. NBA Draft pasti akan gue bikinin episode dan itu menarik buat kita bahas juga. NBA Draft tinggal berapa? NBA Draft tuh selalu biasa dekat-dekat sama ulang tahun gue. So balik lagi ke Boston Celtics. Perjalanannya memang di playoff kali ini menurut gue ya mau apa, teman-teman mau bilang gampang atau apa terserah. Sampai dengan ke finalnya memang terlihat gampang. Secara keseluruhan dari awal sampai dengan mereka juara itu mereka 16 kali menang dan hanya 3 kali kalah. 1 kali kalah lawan Mavs, 1 kali kalah lawan Cavs, 1 kali kalah lagi lawan Miami Heat. Di series lawan Indiana Pacers mereka sweep. Jadi cuma kalah 3 kali. Itu kedua terbaik ya. Harusnya kedua terbaik karena yang paling gila di playoff itu 16 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Itu zamannya KD tuh, Warriors tahun 2000 abis mereka kalah di final lawan LeBron tuh 2016. Berarti next seasonnya musim 2016-2017 sejak si KD bergabung di Golden State Warriors itu di playoff mereka menang 16 kali dan hanya kalah 1 kali. Itu edan, itu udah benar-benar udah nggak bisa disentuh lah, itu udah bener deh. Nanti gue menemukan foto yang lumayan kaget gue ya, karena gue nggak pernah memperhatikan statistik ini. Membahas lagi tentang Jason Tatum itu jumlah poinnya di playoff ya sebelum berumur 27. Dia kan belum umur 27 ya. Sebelum berumur 27 ini gue lihat Jason Tatum poinnya itu sekarang nomor 1, rankingnya nomor 1, 2711 poin dan di bawahnya Kobe Bryant. Jadi kemarin dia baru melewati Kobe Bryant untuk menjadi ranking pertama pemain yang mencetak poin terbanyak di playoff sebelum berumur 27 tahun. Gila men, gue gak pernah notice sih dia bisa achieve hal itu, tapi it's a big accomplishment buat Jason Tatum ya. So
I'm happy for Jason Tatum dan dia juga menjadi juara musim ini dengan memimpin Boston Celtics di NBA Finals dalam kategori poin, rebounds, dan assist. Tapi tidak jadi Finals MVP. Nanti kita coba bahas dan gue akan coba beropini soal itu. Dia memimpin poin, rebound, assist. Sebelum-sebelumnya nih di fotonya nih ya. Sebelum-sebelumnya di fotonya ada Hakim tahun 94. MVP, Finals MVP. LeBron, Finals MVP. Jokic, Finals MVP. Tim Duncan, I think Finals MVP. Larry Bird, Finals MVP. Dan di 2024 Jason Tatum tidak jadi Finals MVP padahal dia memimpin tim dalam points, rebounds, dan assist. Kenapa tidak jadi Finals MVP? Nanti kita akan bahas tipis-tipis. Oke. Terus gue mau kasih, tadi ngomongin soal momen yang paling penting juga di game kelima kemarin itu adalah momen di akhir quarter 2 ketika Peyton Pritchard itu memasukkan tembakan half court buzzer beater yang kedua kalinya di NBA Finals kali ini dan dua-duanya berhasil. Missed free throw, 4 for the rebound. Here's Pritchard, he loves these. Puts it up half court of the buzzer. Bang! Pritchard at the buzzer with a three-pointer. He's done it again! Jadi half court dia kalau nembak dari half court itu 2 dari 2. Perfect, 2 dari 2. Kalau nembak 3 poinnya 1 dari berapa belas gitu. 1 dari 3, 1 dari 14 kalau nggak salah. Tapi half courtnya 2 dari 2. Gokil, Peyton Pritchard. Teman-teman mesti cek itu. Interviewnya Jaylen Brown ketika ditanya soal Peyton Pritchard, Jaylen Brown bilang Peyton Pritchard is a legend. Like for example, like Peyton Pritchard, like unreal, right? Unreal, like just comes in the game, ain't been in the game, and just drains one from half court. And that dude's he's a fucking legend, man. Shout out to Peyton Pritchard. Happy banget, dan yang paling bikin happy adalah ketika momen itu, menurut gue itu momen dimana crowdnya TD Garden tuh bener-bener jadi buas banget, man. Buas banget, karena itu momen ya, itu momen ketika sebelumnya, gue coba ingat-ingat dulu, sebelumnya itu Luka Doncic kalau nggak salah dia 3-point play, dia free throw-nya gue lupa masuk apa enggak ya, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak masuk, gue lupa. Pokoknya Doncic free throw-nya hancur deh. Dia nggak masuk atau masuk gue lupa, tapi and then masih ada sisa sekitar 3 detikan, and then Peyton Pritchard itu half court buzzer beater, makanya poinnya selisih jadi 20 poin lagi kalau nggak salah. Gue yakin setelah tembakannya itu masuk, gue yakin kalau jadi Dallas tuh yang anjing kita mau ngejar tapi diginiin lagi, itu benar-benar bikin down, man. Itu kalau gue jadi Dallas sih gue down, man. Itu benar-benar crowdnya jadi makin buas, pemain Dallasnya jadi makin down. Itu momen yang gak sembarang momen loh itu. Itu bukan sembarang half court buzzer beater doang. Itu momen yang sangat-sangat penting buat kemenangan Celtics kemarin. Walaupun itu cuma nilainya 3 poin ya, tapi itu 3 poin yang paling menurut gue impactnya paling besar di game kemarin. Karena itu benar-benar ngebangun crowd di TD Garden dan ngebangun moral dari pemain-pemain Celtics yang lain. Hey, kita ketinggalan kita unggul 20 poin, man. Daripada unggulnya cuma 17-18 poin, 20 poin walaupun hanya terpaut 3 poin, tapi itu moral booster banget sih buat pemain Celtics. Jadi itu penting sekali. Terus gue mau kasih apresiasi juga buat Kristaps Porzingis yang bermain, gue gak tahu dia memaksakan bermain atau enggak, tapi dia kelihatan memang tidak 100%. Ketika dia masuk, dia gak starting, tapi dia masuk di sekitar sisa beberapa menit gitu. Begitu dia masuk, dan akhirnya yang tadi gue bahas, Josh Green nembak 3 point gak dijaga, telat cover 2 kali, telat lagi. Kristaps Porzingis gerakannya, movementnya terlalu lateral, movementnya juga kelihatan kayak masih slow gitu, dia gak nyaman dengan apanya. Gue langsung bilang di grup WA, fans Celtics juga sama bilang bahwa udah Porzingis tarik aja, udah jangan main daripada defense-nya kedodokan mulu, mendingan jangan main. Karena di momen itu ya Dallasnya jadi ngejar kan, 2 kali Josh Green 3 point itu 6 poin berarti ngejarnya. Itu gara-gara Kristaps Porzingis telat buat close out. Jadi di momen itu gue pikir bahwa wah gila nih, nggak bisa dipakai nih, Porzingis nggak bisa dipakai nih. Tapi
akhirnya dia mulai nyaman, dia nembak dia nembak mid range masuk over Kyrie Irving, free throw-nya nembak masuk sekali dari dua. Tapi dia mulai nyaman, gerakannya mungkin juga udah mulai adjust, dia mulai speednya mulai lebih bagus lagi dan dia bisa menyelesaikan pertandingan kemarin dengan baik lah, dengan nggak kenapa-napa gitu. Jadi shout out buat Kristaps Porzingis, man. Dia juga ngomong di press conference, dia bilang gua nggak akan mungkin untuk absen di game sepenting itu kemarin, gua nggak akan mungkin melewatkan game kelima kemarin. Jadi shout out buat mentalitasnya Kristaps Porzingis. Jadi ingat flashback zaman dulu ketika Knicks diumumkan bahwa akan ngedraft Porzingis, itu betapa murkanya fans-fans New York Knicks. Dan akhirnya hey, Kristaps Porzingis is an NBA champion, bro. Gila. Jrue Holiday tadi gue udah bahas ya. Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, JT gue udah bahas. JB belakangan. JT udah gue bahas. And then Derek White again sampai giginya kemarin copot, man. Bukan copot, patah. Udah ketawa udah gitu, udah ajaib, man. Semua pemain Celtics nggak perlu gue sebutkan satu-satu, semua bener-bener mainnya kemarin kayak nggak ada hari esok. Bola lu mau kemana dikejar, pemain mau kemana dikejar, rebound semua segala macam, benar-benar berbanding terbalik seperti dengan game keempat kemarin. Semuanya benar-benar all out, itu ngasih segala-galanya di lapangan, hal-hal kecil sampai hal-hal penting, hal-hal besar. Main satu tim, nggak ada yang egois, nggak ada yang apa, they just wanna win. Banner 18, udah itu aja kemarin. Itu yang gue lihat dari Celtics. Derek White nembak 3 poinnya juga ajaib, man. Derek White itu gila, man. Dia dia one of the best defensive guard. Yang blok ya, gue pegang Derek White selalu setiap tahun di tim fantasy gue. Dia selalu paling tidak setiap game itu ngebloknya satu, kadang 2, kadang 3. Kemarin dia ngeblok siapa tuh? Lively. Derek Lively diblok sama dia. Ajaib sih Derek White, seneng gue lihat dia angkat piala juga sambil gendong anaknya. What a moment. Tapi yang paling happy gue lihat untuk dapat piala, yang gue pribadi nonton dan gue bilang sampai netesin air mata, gue happy banget buat Al Horford, man. 38 tahun, musim NBA-nya yang ke-17 baru bisa dapat cincin sekarang. Itu perjuangannya, penantiannya itu panjang banget. Jadi gue sampai netesin air mata kemarin ketika dia dipanggil namanya, terus dia megang piala, dia pelukin pialanya, dia sampai sembah sujud di lantai dan lain-lain. That was, ya kita sebagai fans kita suka melihat momen-momen seperti itu, dan perjuangannya untuk bisa sampai di titik ini tuh nggak gampang dan panjang banget buat Al Horford. Jadi gue happy banget gue ngeliat ada veteran yang udah nungguin sebegitu lama akhirnya bisa dapet cincin. Ya masih banyak yang belum kebagian cincin, si Fitri misalnya kayak gitu-gitu, tapi kalau ada yang kebagian gue seneng banget. Kayak waktu dulu di 2011 tuh zaman-zamannya Mavs jadi juara tuh, Jason Kidd gitu-gitu, seneng gue kalau dia dapet juara gitu ya. Al Horford ditanya musim depan lu mau main lagi nggak, dia mau main lagi lo, gila gue kalau jadi dia udah pensiun aja udah. Mau ngapain lagi. Aduh. Ada satu hal yang mungkin teman-teman nggak banyak, kecuali fans Celtics ya, tapi fans-fans yang bukan fans Celtics mungkin nggak banyak yang melihat. Ada Sam Cassell di situ, di jajaran asisten coachnya Joe Mazzulla ada Sam Cassell di situ. Gue rasa itu satu signing yang dilakukan sama Brad Stevens yang banyak orang luput dari perhatian orang, bahwa Sam Cassell itu salah satu signing yang very very underrated menurut gue untuk didatangkan ke Boston Celtics musim ini sebagai assistant coach. Karena dulu dia juara 2 kali sebagai pemain di Houston Rockets. Abis itu di 2008 ketika Celtics jadi juara, itu ada Sam Cassell juga main di situ. Jadi dia sebagai pemain dia sudah juara 3 kali. 2 kali bersama Houston Rockets, 1 kali bersama Boston Celtics di tahun 2008, dan di tahun 2024 dia jadi juara lagi sebagai assistant coach di Boston Celtics. Jadi itu jangan dianggap remeh peran seorang Sam Cassell di jajaran asisten coachnya Joe Mazzulla. Oke. Next siapa lagi yang belum gue bahas sampai Peyton Pritchard ya, apa Sam Hauser juga kemarin keren. Di sepanjang finals ini Sam Hauser keren. Terakhir bahas Jaylen Brown.
yang jadi Finals MVP yang dulu pernah ke Indonesia. Saya tanda tangannya dulu di jersinya dia mana ya? Gue ada. Pasti datang ke Indonesia, foto-fotonya dan tanda tangannya ada. Gue cuma mau bilang bahwa lumayan jadi perdebatan panjang di sosial media mengenai Jaylen Brown yang akhirnya terpilih menjadi Finals MVP. Gue cuma mau bilang gue merasa apa ya? Tadi gue udah bahas tentang Tatum mengenai dia memimpin dalam points, rebounds, assists. Di game 5 kemarin dia mainnya bagus banget Jason Tatum. Tapi kita berbicara tentang satu series dalam 5 game. Kita lupakan game keempat deh, karena game keempat semua pemain Celtics jelek lah. Jadi game 1, game kedua, game ketiga, dan game kelima kemarin. Walaupun di game kelima kemarin poinnya lebih banyak dan catatan average poinnya juga lebih banyak Tatum banget. Tapi gue melihat secara keseluruhan impact dari Jaylen Brown itu menurut gue di sepanjang final ini menurut gue lebih besar daripada Jason Tatum. Lebih konsisten Jaylen Brown daripada Jason Tatum. Dan ada momen-momen penting ketika Boston Celtics membutuhkan poin di menit-menit krusial, terutama di kuarter 4 ketika Dallas sudah mulai ngejar. Itu yang cetak poin si Jaylen Brown. Jadi secara impact ya. Ini ngomongin mencetak angka. Ngomongin defense, menurut gue Jaylen Brown yang mendapat assignment untuk sebagian besar selalu ditugaskan untuk menjaga Luka Doncic. Menurut gue dia juga defense-nya sudah bisa dibilang, kalau gue bilang dia udah menjalankan tugasnya dengan baik gitu loh. Untuk men-slow down dan membuat Luka Doncic paling tidak ngegangguin aja deh. Gak mungkin dia bisa nge-stop, ngegangguin dan membuat Luka Doncic itu kesulitan untuk mencetak angka. Itu sudah dilakukan sama Jaylen Brown dengan sangat baik. Walaupun ganti-gantian ya, ujung-ujungnya kan karena pasti nyari switch dan lain-lain, ganti-gantian lah. Jrue Holiday, kadang Derek White, even Tatum dan lain-lain. Tapi Jaylen Brown the main responsibility-nya adalah untuk jagain Luka. Dan gue rasa dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi two-way player secara two-way impact gitu ya, baik itu di defense dan juga di offense. Menurut gue Jaylen Brown impact-nya memang lebih besar daripada Jason Tatum. Bukan berarti Jason Tatum mainnya jelek, tidak. Di game kelima kemarin, kalau pilihannya hanya di game kelima kemarin, menurut gue yang akan 100.000 juta % yang akan jadi Finals MVP itu adalah Jason Tatum. Kalau hanya melihat dari game kelima kemarin, karena kemarin Jason Tatum keren banget mainnya. Again, gak egois, tapi dia tahu he just wanna win. So apalagi yang belum gue bahas ya? Kayaknya udah semua. Gue hanya melihat ini sih, melihat foto-foto yang gue kumpulkan dari juaranya Celtics kemarin. But gue rasa teman-teman mau bilang ini one of the worst finals, one of the most boring finals, berat sebelah, nggak seru dan lain-lain. Gue sih menikmati. Gue sebagai penikmat NBA, gue dikasih suguhan finalnya siapa lawan siapapun, gue pasti akan tetap menikmati. Mau dibilang Celtics dapetin cincinnya terlalu gampang juga gue nggak peduli. Salahin Milwaukee Bucks tuh. Nah, akhirnya Celtics bisa dapat juga Holiday, salahin tuh. Tapi yang to be fair gue cuma mau bilang ini belum versi 100%-nya Celtics loh. Mungkin teman-teman lihat versi 100%-nya tuh kayak di game 1, game 2 tuh pas Porzingis tuh lagi udah balik cedera udah 100%. Itu mungkin di 2 game pertama itu tuh. Game ketiga Porzingis nggak main, game keempat Porzingis nggak main. Game kelima kemarin udah setengah kaki lah itu mainnya, udah nggak 100% itu. Ya Luka juga nggak 100%, semua udah banged up lah, udah melangkah sejauh ini semua pasti udah ada sakit in some way. Jadi ya kalau mau dibilang Celtics perjalanannya terlalu mudah, itu benar kok, itu nggak salah kok. Lawan siapa pertama mereka? Miami Heat gak ada Jimmy Butler, lawan Cavs Donovan Mitchell, lawan itu kita bisa sebutin bla bla bla, terus saya berulang-ulang kita sebutin. Tapi teman-teman jangan lupa ketika di NBA Finals ini melawan Dallas Mavericks itu gak gampang. Jadi mau pertamanya gampang, keduanya gampang, ketiganya gampang, ketika di final itu tidak gampang. Dan mereka menangnya 4-1.
ngelawan tim yang udah paling kuat di wilayah barat gitu. Jadi walaupun kesininya kelihatan gampang, tapi di ujungnya gue rasa itu memang Celtics membuktikan bahwa mereka memang sekuat itu gitu. Karena ini nggak gampang. So, segitu aja episode 152 teman-teman. Kalau punya komentar, gue sangat senang sekali untuk mendengar komentar teman-teman di kolom komentar. Dan tentunya gue pengen tahu juga momen yang paling membuat kalian tidak bisa melupakan atau move on dari NBA musim ini itu adalah momen apa. Silahkan langsung aja gas di kolom komentar. Gue pengen denger juga your best and most memorable moment dari musim 2023-2024. So, segitu aja. Congrats lagi buat Celtics. Celtics against the world. The job is finished. Congrats buat Bay. Congrats buat banner ke-18-nya sekaligus menjadi tim dengan banner terbanyak di NBA. Sabar ya fans Lakers, sabar. Oke, thank you guys for watching episode 152. I'll see you guys on the next episode. I'm out.